Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para ustadz, para alim ulama, Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan saat ini kita masih dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai rezeki, berbagai nikmat yang tidak terhingga. Salah satunya adalah diberikan kita kekuatan sampai dengan saat ini kita masih dapat melangkahkan kaki kita untuk dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita termasuk juga salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan salat subuh berjamaah ini mudah-mudahan juga kita istiqomah. Program subuh akbar ini mudah-mudahan juga kita istiqomah. Karena istiqomah itu adalah suatu pekerjaan yang sangat berat. Jadi banyak di antara mungkin kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang dulu pernah mengajak kita untuk datang ke masjid, yang dulu mengajak kita untuk mengaji dan sebagainya. Pada saat ini mungkin mereka tidak lagi berada di tempat ini. Mungkin lagi sibuk atau apa, atau sedang tidur misalnya. Nah, itulah salah satu istiqomah itu susah, berat ya. Jadi mereka yang dulu misalnya rajin ke masjid, tahu-tahu sekarang mungkin sudah tidak lagi misalnya. Yang dulu misalnya rajin mendengarkan pengajian-pengajian, sekarang tidak lagi. Kenapa? Karena tidak istiqomah. Ternyata istiqomah itu susah ya. Jadi salah satu cara untuk kita istiqomah itu adalah banyak-banyak kita mendengarkan dakwah, mendengarkan ceramah, banyak-banyak kita mengaji, membaca Al-Quran, banyak-banyak kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah, tujuannya apa? Supaya iman kita tetap hangat. Jadi menjaga iman tetap hangat itu salah satunya adalah kita mendengarkan ceramah-ceramah. Salah satunya adalah pada subuh hari ini, subuh akbar, program dari masjid kita, Masjid Membawa Khairat. Semoga kita program ini tetap istiqomah, tetap berjalan terus sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk penceramah atau pentausiah pada subuh akbar hari ini adalah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Rahmat. Baiklah, dalam rangka untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustadz Rahmat, waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
المرء على دين خليله وفي رواية أخرى الرجال على دين خليله فلتنظر من يخالل صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati para alim, para ustadz, para bapak-bapak haji yang saya hormati, jamaah Masjid Mambaul Khairat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah membangunkan kita dari mati yang sementara. Makanya doa bangun tidur itu alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Berarti tidur itu adalah mati yang sementara. Kita dikasih kesempatan lagi untuk lihat matahari. Kita dikasih kesempatan lagi untuk memperbaiki amal ibadah kita di dunia yang sementara ini, yang suatu saat nanti akan ditinggalkan oleh kita semuanya. Kedua kalinya mudah-mudahan salawat serta salam senantiasa terpanjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebab pengorbanan beliaulah akhirnya iman bisa hinggap di dalam hati-hati setiap orang yang ada di penjuru-penjuru dunia. Kalau enggak karena perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, Pak, mungkin kakek-kakek kita masih nyembah pohon, masih nyembah batu. Tapi karena perjuangan Rasulullah dan para sahabat, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada umat seluruh alam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya saya rada enggak PW ini ya. Pakai kursi besar, kemudian pakai kamera, subhanallah. Kalau biasanya dulu zaman mulai latihan di pondok itu nggak pakai kamera ini, nggak pakai. Jadi kalau ngilangin gugup itu lihat aja atas pecinya orang, nanti tidak kelihatan muka-mukanya orang. Kalau lihat kamera bingung ini gimana ini cara ngatur aksinya karena belum terbiasa saja. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya singgung dalam hadis di atas itu, al-mar'u ala dini khalilihi, dan di dalam riwayat yang lainnya ar-rijalu ala dini khalilihi falyanzur man yukhalilu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-mar'u ar-rijalu ala dini khalilihi, seseorang itu dilihat berdasarkan agama temannya. Maksudnya bagaimana? Kapasitas keagamaan, kapasitas ketaatan seseorang itu bisa diukur dengan siapa dia berteman. Kalau temannya kebanyakan orang soleh, maka bisa distandarkan bahwa orang itu adalah kemungkinan besar juga orang soleh. Atau paling tidak, kalau kebanyakan teman-temannya itu adalah orang-orang soleh, bisa dipastikan dia akan mudah untuk ikut jadi soleh juga. Maka diikuti oleh lafaz amr setelah lafaz tersebut, fal yanzur, maka perhatikanlah oleh kalian semuanya, man yukhalilu, siapa yang kalian tuh harus temani. Bukan ini berarti kita nggak boleh berteman dengan siapapun, Pak. Betul, kita boleh berteman dengan siapapun.
Ada itu ulama yang bahkan itu grupnya itu teman-temannya kebanyakan itu bahkan ahli maksiat. Ada itu. Kalau zaman dulu nama ulamanya itu Kiai Haji Ma'sum Jazuli, yang lebih tenar dipanggil Gusmi. Itu beliau itu sering dakwah itu ke klub-klub malam. Banyak sekali teman-temannya itu yang wanita-wanita yang kerjanya malam-malam juga itu. Banyak yang peminum, banyak yang penjudi, kelas kakap malah judinya itu. Ada ulama yang seperti itu. Maka bagaimana menyikapinya? Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita itu tahu diri. Tahu diri. Yang paling tahu mengenai kapasitas diri kita, kapasitas keimanan kita itu ya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu makomnya, standarnya itu mendakwahi, yaitu mengajak, maka boleh kita itu berteman dengan siapapun tanpa batasan, tidak apa-apa. Kenapa? Karena kita akan mempengaruhi orang-orang yang awalnya tidak baik, akhirnya mudah kita ajak menjadi orang baik. Tapi kok kalau makom kita itu orang yang didakwai, maka jangan coba-coba kita itu berteman dengan orang-orang yang ahli maksiat. Bukannya kita yang mengajak mereka, malah kita yang katut, malah kita yang ikut kepada perbuatan mereka. Oleh sebab itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seperti zaman sekarang yang tenar itu Gus Miftah, kalau dakwah di lokalisasi, kemudian kalau dakwah ke diskotik, ke klub-klub malam. Bagi orang yang seperti makom pertama, orang yang mudah untuk mempengaruhi, untuk mendakwahi, maka hal seperti ini no problem, nggak masalah sama sekali. Ada seorang jamaahnya Gus Miftah itu tanya, Gus, sampean itu loh, kok bisa dakwah nggak di masjid, dakwah nggak di tempat pengajian, dakwahnya kok malah di tempat-tempat kayak gini? Gimana Gus? Maka kurang lebihnya dijawab oleh Gus Miftah itu, yang memerlukan hidayah, yang memerlukan agama itu bukan hanya orang yang di masjid. Yang perlu kepada agama itu adalah juga orang-orang yang ada di tempat-tempat seperti ini. Meskipun mereka itu kelihatannya mukanya ketawa, ketiwi, hatinya itu mereka itu meronta-ronta, mereka itu sangat haus terhadap hidayah. Akhirnya mungkin belum waktunya saja hatinya tersentuh untuk ikut kepada agama. Mungkin dengan saya itu dakwah di sini, ngajak mereka dengan sabar hari demi hari, akhirnya hati mereka tersentuh dan mereka akhirnya mudah digerakkan kepada perkara kebaikan. Dilanjutkan sama jamaahnya, Gus, apa enggak syahwat sampean kalau dakwah di tengah-tengah pengajiannya mbak-mbak yang seperti itu? Langsung dijawab sama, ini bahasanya Gus Miftah ya, kiai kok, mohon maaf ini, kiai kok ngacengan, bilangnya seperti itu. Orang kalau dakwah itu yang fokus, maka kendala-kendala itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kapasitasnya Gus Miftah no problem. Tapi kalau misalnya orang-orang yang seperti kita ini, yang kalau misalnya lihat perkara-perkara agak bening itu masih suka noleh, jangan Pak, jangan coba. Nanti bahaya, nanti sarungnya gerak-gerak, bahaya. Perhatian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bahkan orang-orang yang seperti mereka ini, orang-orang yang belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ini,
Maka sangat harus sekali punya teman orang-orang soleh supaya mereka terpengaruh jadi soleh. Tapi kita jangan pernah sampai lantas kita itu merendahkan mereka, bahkan memvonis mereka, menghakimi mereka tidak akan mampu mendapatkan hidayah lagi. Mereka akan di neraka. Jangan Pak, orang kok belum selesai hidupnya di dunia, nafasnya masih ada, dan juga matahari belum terbit dari arah barat, maka kesempatan siapapun masih ada. Makanya ada syariat yang namanya tobat. Tobat ini diperuntukkan untuk siapapun. Minta ampun kepada Allah. Bahkan Rasulullah SAW di dalam satu mafhum hadis, satu hari minimalnya istighfar, minta ampun kepada Allah kurang lebih sebanyak 70 kali. Itu sekelas para anbiya. Apalagi sekelas kita yang sering kali terganggu, tergoda oleh nafsu, nggak bisa menahan diri daripada ajakan-ajakan nafsu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita itu merendahkan mereka, jangan pernah kita itu memvonis mereka dengan vonis yang tidak layak. Mereka itu boleh ditemani dengan cara menunaikan haknya. Haknya seperti apa? Haknya adalah diajak kepada perkara kebaikan. Itu haknya semua orang. Itu haknya semua orang. Bukan hanya teman, bahkan keluarga kita itu punya hak untuk diajak pada perkara kebaikan. Jangan sampai bapaknya ahli masjid, bapaknya orang yang taat beribadah, sudah pernah berangkat haji, mudah sekali mengeluarkan sedekah, tapi tidak pernah sekalipun mulutnya bergerak, mulutnya mengajak ahli keluarganya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, nanti kalau sudah dapat hidayah yang mudah saja. Itu kata-kata yang betul. Tapi kalau dimaksudkan sebagai alasan supaya kita itu tidak mengajak kepada kebaikan untuk orang lain, itu maksudnya salah. Ada orang di akhirat, ini ceritanya di akhirat. Ada seseorang yang karena amalannya yang begitu akhirnya diputuskan akan masuk surga. Akhirnya sama malaikat itu diantar masuk surga. Tiba-tiba dari bawah neraka itu ada suara, wahai malaikat, jangan dulu dimasukkan orang itu ke surga. Saya diperintahkan oleh Allah, malaikat jawab, saya diperintahkan oleh Allah untuk mengantarkan orang ini ke surga karena amalannya lulus standarnya, maka dimasukkan surga. Saya tidak terima kalau orang itu dimasukkan ke dalam surga. Siapa kamu? Saya ini adalah anaknya. Bapak saya dulu itu mengari ibadah di dunia, dia itu sangat dermawan, dia itu sudah haji, dia itu sudah dan sebagainya. Tapi mulut hatinya, wajahnya tidak pernah masam ketika saya melakukan suatu maksiat. Haknya apabila seseorang melihat maksiat itu ada 3, Pak. Disebutkan dalam suatu hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Apabila kalian melihat suatu kemungkaran, kemaksiatan, falyughayyir, maka hendaklah kalian merubah biyadihi, dengan kekuasaannya. Dan sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakek, sebagai seorang kakak, itu dia sangat punya hak, kuasa untuk mengingatkan ahli keluarganya, anaknya, istrinya, adiknya apabila melakukan maksiat. Punya hak dia itu untuk mengingatkannya, sangat punya hak, bahkan dengan tindakan.
Fa ilam yastati fa bi lisani, apabila dengan kekuasaan enggak mampu, tetangganya mungkin ada rasa enggak enak segan, nanti kalau saya tindak-tindak ya, dikira saya itu sok jagoan, seolah-olah saya itu otoriter. Maka dengan tingkatan lisan, orang yang diingatkan dengan lisan kalau mengikuti ya alhamdulillah. Kalau enggak mau ikut ya belum waktunya dapat hidayah. Maka kalau kata-kata seperti ini, hidayah yang ngatur adalah Allah, tapi haknya sudah dipenuhi, nah ini baru betul kata-katanya. Apa itu? Kata-katanya betul, maksudnya juga betul. Fa ilam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman, maka kalau enggak mampu mendakwai dengan lisan, maka hendaknya hatinya itu paling tidak itu benci terhadap maksiat. Saya ulangi lagi ya, benci terhadap maksiatnya, bukan benci sama orangnya. Setan itu melintirkannya, itu caranya halus sekali, seolah-olah itu dakwai, tapi ngatur hatinya susah. Yang boleh dibenci itu adalah perihal maksiatnya, bukan orangnya. Orang selama diikat dengan kalimat la ilaha illallah, semuanya itu adalah saudara. Pokoknya orang itu masih hidup, matahari kok belum terbit dari barat, belum selesai kesempatannya untuk menjadi orang-orang yang taat. Nafasnya belum ditenggorokan, masih banyak sekali kesempatan untuk menjadi orang yang taat. Maka kita ambil kesempatan itu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cari teman enggak boleh yang ahli maksiat, untuk orang-orang yang kapasitasnya itu didakwai. Itu. Lah harusnya maka cari teman yang baik. Tapi setan itu pintar, Pak. Kita pun sudah kumpul di dalam majelis-majelis yang baik, kebanyakan kawan-kawan kita itu pun baik. Tapi untuk menggelincirkan seorang manusia supaya dia itu sulit untuk taat, supaya dia itu tergelincir kepada perkara maksiat, setan juga masih punya cara. Caranya bagaimana? Dia yang sudah berada di dalam komunitas jamaah kebaikan, maka dia itu digiring supaya itu berpisah daripada komunitas-komunitas kebaikan tersebut. Dipecah belah dari komunitasnya dia itu. Sudah enak-enak diam di masjid, ada saja diusik-usik, akhirnya terjadi kesalahpahaman, hatinya terpecah, enggak cocok bilangnya, akhirnya enggak mau lagi ke masjid. Ini memang caranya syaitan. Disebutkan dalam sebuah cerita hadis, hadisnya panjang sekali. Iblis ini punya majelis musyawarah, punya dewan syuro yang letaknya itu di tengah lautan, di istananya iblis, singgasananya iblis itu. Setiap pagi iblis bermusyawarah, dikasih targhib, dikasih briefing anak buahnya ini supaya mengganggu anak manusia. Akhirnya setelah di briefing, anak buahnya iblis nyebar seluruh alam untuk menggoda manusia. Waktu sore mereka ditarik untuk kargozari, untuk laporan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban kerja. Iblis punya pasukan sedemikian rapinya sistemnya. Maka tanya iblis, kamu sudah apa yang kamu lakukan hari ini? Maka anak buahnya iblis jawab, saya mengganggu santri sholatnya tidak khusyuk. Ya, biasa yang seperti itu. Kamu apa? Saya telah mengganggu orang yang awalnya mau sedekah jadi tidak mau sedekah. Yang seperti itu biasa saja. Kamu apa yang kamu lakukan hari ini? Saya telah mencerai-beraikan dua orang manusia, akhirnya mereka bermusuhan. Wah,
langsung dipanggil anak buahnya ini, langsung didudukkan di sebelahnya sebagai bentuk kemuliaannya iblis kepada anak buahnya tadi. Memang usaha rukun itu sangat berat sekali, Pak. Dikarenakan barokahnya sangat besar. Akhirnya iblis itu nggak terima kalau misalnya orang itu bersatu. Nah, biasanya orang sulit bersatu, akhirnya misah dari perkara-perkara kebaikan ini karena beberapa penyakit di dalam hatinya. Kita semuanya masing-masing introspeksi. Yang pertama karena ada rasa ujub di dalam hatinya. Ujub ini sifat bangga diri yang berlebihan. Gandengannya ujub ini adalah sombong. Karena punya berbangga dirinya itu berlebihan, akhirnya dia itu merendahkan orang lain. Sulit akhirnya. Ceritanya seperti iblis diusir dari surga karena punya rasa sombong di dalam hatinya. Ketika iblis diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam, iblis tidak mau menolak. Oh, dalil, Pak. Orang sombong itu biasanya punya alasan dia itu. Ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, bilangnya iblis. Engkau menciptakan dia Nabi Adam itu dari tanah dan engkau menciptakanku dari api. Saya lebih baik dari dia. Engkau menciptakan saya dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah. Ngapain kok saya harus sujud? Ini adalah ceritanya orang yang sombong, yang merendahkan orang lain. Akhirnya ujung-ujungnya sulit jadi orang taat. Kalau nggak taubat ceritanya kayak iblis, akhirnya tuntas ceritanya, nggak dapat jatah hidayah lagi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini juga yang akan dialami oleh orang-orang yang ada sifat sombong di dalam hatinya. Dia akhirnya ini sulit untuk berkawan dengan siapapun. Apabila dia sebelumnya ini berada di dalam majelis kebaikan, akhirnya dia akan terlempar daripada suasana-suasana kebaikan. Maka kita harus hilangkan, Pak, sifat ini. Imam Nawawi berkata, kenapa seseorang itu kok bisa sombong? Seseorang bisa sombong ini dikarenakan dia di dalam beramal itu bukan karena Allah. Melihat bahwasannya kelebihan yang ada pada dirinya itu enggak ada campur tangannya Allah. Bahwasannya semuanya itu loh cuma titipan. Yang dibanggakannya itu adalah kekayaannya. Semuanya itu titipan, akan meninggalkan dia ataupun dia yang akan meninggalkannya. Kedengannya itu pun juga titipan, suatu saat akan berakhir. Kalau tua ya keriput lagi. Kepintarannya itu pun juga titipan, Allah kuasa. Jadikan orang yang pintar kemudian tiba-tiba gila, Allah kuasa. Diambil oleh pemiliknya kapanpun, Allah berhak. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka supaya sifat sombong ini bisa dikikis, maka caranya itu adalah itu tadi, dengan cara melihat bahwasanya apa saja yang ada kelebihan ada pada diri saya itu adalah titipannya Allah. Yang dilihat jangan kelebihannya, yang dilihat adalah kelebihannya Allah. Dengan begitu maka orang mudah untuk jadi tidak sombong, akhirnya mudah bergaul dengan siapa saja. Ketika pendapatnya tidak diterima, bukan karena pendapat dia itu tidak lebih baik dari pendapatnya orang lain, enggak. Akan tetapi ini adalah forum musyawarah, semua orang punya hak untuk menyatakan pendapat terbaiknya. Nanti diputuskan oleh ketua musyawarah supaya bisa dipertimbangkan. Kita urun tentang fikir kita, nggak dipakai, nggak kepakai, ya paling tidak apa yang sudah kita usulkan itu sudah dicatat kebaikannya oleh malaikat. Tapi kalau orang ngomong kalau usulan saya tidak diterima berarti usulan dia lebih baik, tidak, ini usulan saya ini terbaik. Iya, terbaik menurut kamu. Setiap orang ketika usul itu punya dua sisi, Pak. Bisa jadi baik menurut kita tapi tidak baik menurut Allah dan takdirnya. Itu bisa jadi seperti itu. Maka
Oleh sebab itu, dengan kita itu melihat fadilah-fadilah semua yang berada pada diri kita itu, kelebihan-kelebihan kita itu semuanya asalnya dari Allah, maka kita akhirnya bisa mengikis sifat sombong. Kemudian supaya kita itu mudah bergaul dengan siapa saja, tidak keluar dari komunitas-komunitas kebaikan, itu caranya adalah jangan sampai hati kita ini tergelincir kepada iri hati. Iri hati ini adalah melihat kelebihan orang lain, kemudian menginginkan kelebihan itu juga ada pada dirinya, dan yang parahnya lagi menginginkan kelebihan itu hilang dari orang lain. Itu namanya iri. Ini iri yang diharamkan. Iri kepada perkara-perkara mubah, menginginkan kepada dirinya supaya mendapatkannya juga tanpa menginginkan kenikmatan tersebut, kelebihan tersebut hilang dari orang lain, itu perkara yang mubah, boleh. Bahkan untuk perkara-perkara tertentu sifatnya mustahab, sifatnya sunnah, dianjurkan. Disebutkan dalam suatu hadis bahwasanya diperbolehkan iri hati kepada dua perkara. Yang pertama yaitu iri kepada seorang hafidz Quran yang dia itu bisa mengamalkan Qurannya. Yang kedua, iri kepada orang kaya yang dia menyedekahkan harta kekayaannya. Boleh, Pak. Maksudnya menginginkan dia supaya seperti orang itu. Hukumnya itu mustahab, bagus, sunnah, bahkan dianjurkan. Tapi oleh para ulama ini enggak disifati seperti iri. Iri namanya ghibthah. Ghibthah itu adalah menginginkan sesuatu seperti apa yang dimiliki orang lain, tapi tanpa menghilangkannya di dalam perkara-perkara kebaikan. Tapi kalau iri hatinya itu yang tidak diperbolehkan oleh syariat, itu pasti ada mafsadat, kerusakan di akhirnya. Oleh para ahli dikatakan bahwasanya orang iri hati itu sulit melihat kelebihan orang lain. Lihat tetangganya punya mobil, paling kreditan gitu, walaupun mobilnya mewah. Coba ada 6 bulan lagi ditarik itu sama leasing. Enggak bisa lihat kebaikannya, enggak bisa. Karena apa? Sudah dipadamkan kebaikan-kebaikan itu, iri hatinya tersebut oleh penyakit di dalam hatinya yang namanya iri hati. Lihat saudaranya, tetangganya beli motor baru, demam. Tetangga yang satunya lagi beli mobil, stroke dia. Gimana kalau tetangganya beli pesawat, mati dia itu bisa. Oleh sebab itu, penyakit iri hati ini mudah memisahkan kita dari saudara-saudara kita, mudah memisahkan kita dari teman-teman kita. Termasuk kalau kita itu sampai iri hati kepada ahli-ahli kebaikan, maka kita pun bisa terlempar dari majelis-majelis kebaikan. Oleh sebab itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita buang jauh-jauh sifat ujub, sifat sombong, sifat iri hati kepada teman-teman yang baik. Supaya apa? Supaya kita itu mudah untuk beramal kebaikan, karena kita terkonsep di dalam sistem, di dalam satu kesatuan, yang mana kesatuan itu memudahkan kita untuk beramal kebaikan. Insya Allah semuanya niat bang ya. Apabila itu tadi kita itu senantiasa menjaga, merawat, menjaga hatinya orang-orang iman, menjaga hatinya orang-orang soleh, menjaga hatinya teman-teman dalam kebaikan ini, maka akhirnya hati kita akan disatukan seperti sifatnya para sahabat. Sahabat itu kalau pulang ke rumahnya itu sangat menantikan subuh hari, karena waktu subuh itu mereka akan berkumpul dengan saudara-saudaranya di masjid. Sangat rindu, dan termasuk salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan arsy-Nya Allah di hari mahsyar nanti adalah rajulani tahabba fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah, hatinya saling terpaut.
tapi didasari karena ketaatan kepada Allah, akan mendapatkan naungan arsy Allah di hari mahsyar kelak. Maka kita jaga betul-betul persatuan ahli masjid, persatuan ahli-ahli kebaikan, kita jaga betul-betul. Kita hilangkan kedengkian, kita hilangkan rasa takabur, rasa sombong, sehingga kita itu tidak mudah terpisah dari majelis-majelis kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa kokohkan setiap persatuan-persatuan umat Islam di dalam hal kebaikan hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah kuatkan persatuan ahli masjid Mambaul Khairat, akhirnya Masjid Mambaul Khairat manfaatnya kepada umat lebih luas dirasakan. Akhirnya Mambaul Khairat jahiliyahnya senantiasa mengalir bahkan kepada kita apabila kita sudah meninggalkan dunia nanti. Allahumma amin. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi kebaikannya bisa kita ambil manfaatnya, kita bisa serap, kemudian bisa kita amalkan, dan itu yang diinginkan di dalam pertemuan Majelis Subuh Akbar ini. Mudah-mudahan Majelis Subuh Akbar ini diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjadi kebaikan-kebaikan untuk sekitar Masjid Mambaul Khairat ini. Akhirnya satu kampung sekitar Masjid Mambaul Khairat ini semuanya jadi orang-orang soleh, semuanya yang perempuan semuanya tutup aurat, anak-anaknya semuanya dimudahkan jadi alim-alimah, jadi hafidh-hafidhah. Akhirnya kebaikan-kebaikan senantiasa tercurah di kampung ini. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Apabila penduduk suatu kampung ini beriman dan bertakwa, lafatahna 'alaihim, maka Allah akan bukakan barakatin minas sama'i wal ardh, barokah, keberkahan, kebaikan tercurah dari langit, menyumber dari dalam tanah. Maksudnya semua kebaikan itu akan mengelilingi kita dan semuanya akan menjadi barokah. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala satukan hatinya orang-orang Islam dan satukan hatinya majelis jamaah Masjid Mambaul Khairat. Allahumma amin. Apabila ada buruknya, mudah-mudahan dimaafkan oleh bapak-bapak sekalian. Saya hanya manusia biasa, saya juga masih belajar dalam proses, Pak. Apabila ada tidak baikannya, mohon dimaafkan sekali kepada bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian. Saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, kami minta ampun. Akhirul kalam kami tutup dengan bacaan ifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.